pagi, salam hangat, dan salam semangat. Transformasi pendidikan juga pemerataan akses pendidikan bagi generasi emas yang memiliki keterbatasan ekonomi diwujudkan dengan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang mungkin lebih dikenal dengan KIP Kuliah. Pada tahun 2021, KIP Kuliah disempurnakan menjadi KIP Kuliah Merdeka dan pada minggu lalu, tanggal 13 Desember telah diluncurkan KIP Kuliah Digital. Nah, untuk mengetahui lebih detail tentang apa itu KIP Kuliah Digital, bersama kami di sini di Siniar Ruang Cakap Pagi episode 3 telah bersama dengan Bapak Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Apa kabar Pak Kahar? Selamat pagi semuanya, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat walafiat. Iya Bapak, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini di episode 3 kita akan mengobrol tentang program KIP Kuliah Digital, khususnya mengenai apa itu manfaatnya KIP Kuliah Digital dan bagaimana performanya bagi masyarakat, khususnya mahasiswa penerima KIP Kuliah ini sendiri, Pak. Baik, Mbak Salma. Pemirsa yang saya hormati, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa betul tanggal 13 yang lalu kita sudah meluncurkan kartu KIP Kuliah Merdeka digital yang diluncurkan langsung oleh Ibu Sesjen. Waktu itu bertempat di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebenarnya secara prinsip sebenarnya bahwa nggak ada bedanya kartu Indonesia Pintar dalam bentuk fisik maupun digital ya. Hanya saja bahwa memang kami mencoba melakukan penyempurnaan layanan karena kenapa? Selama ini kartu KIP kuliah ya dalam bentuk fisik itu sedikit ada mengalami kesulitan, terutama kepada adik-adik kita atau anak-anak semua penerima KIP kuliah itu yang mungkin aksesibilitas perbankannya tidak semudah yang ada di kota ya. Nah, satu sisi memang kami berharap bahwa kartu KIP kuliah itu kan dulunya berfungsi ATM juga ya, berfungsi ATM sehingga memudahkan bagi mahasiswa dia sebagai kartu ATM sekaligus menjadi identitas sebagai penerima KIP kuliah. Tapi kami mengevaluasi di tengah jalan bahwa tidak semudah apa yang kita bayangkan selama ini implementasinya di lapangan. Contoh, kartu KIP kuliah yang sifatnya fisik itu ATM, berfungsi ATM itu kan dicetak di kantor bank penyalur di pusat. Umpamanya kalau bank penyalurnya Mandiri, maka dicetak Mandiri Pusat, BNI Pusat, BRI Pusat, dan BTN Pusat umpamanya. Nah, yang kesulitannya adalah di saat mana mau mendistribusikan kartu itu, tentu ini satu masalah karena kenapa? Yang namanya mengaktifasi rekening, mahasiswa itu bisa mengaktifasi di bank manapun ya. Di wilayah seluruh Indonesia ini ya berarti banknya sama. Contoh umpamanya Bank BRI contohnya. Dimanapun BRI dia mau aktifasi silakan aja, boleh diaktifasi rekening tersebut ya. Nggak mesti harus BRI yang ada di kampus. Nah, satu sisi boleh jadi kartu yang sudah dicetak di pusat tadi di dropnya ke salah satu unit layanan di daerah di mana kampus terdekat gitu. Di drop ke sana. Nah, jadi sering sekali kartu itu tidak ketemu dengan pemiliknya karena kartunya di drop ke bank mana, mahasiswanya mengaktifasi rekeningnya di mana karena bebas, tergantung waktunya, tergantung kedekatan mungkin domisili dan sebagainya, akhirnya tidak ketemu. Nah, kalau sudah seperti itu, terkadang mahasiswa ya sulit menelusuri juga. Satu sisi juga pihak perbankan kita tidak bisa salahkan karena tidak mungkin bisa menelusuri anak ini mengaktifasinya di mana sehingga kartunya akan dititip di sini karena kan ada jelas belum ada kesepakatan bahwa si A akan mengaktifasi di bank mana. Jadi terkadang di akhir tahun anggaran itu masih ada kartu-kartu yang belum diterima oleh pemiliknya. Dan bahkan ironisnya katanya ada sampai tamat belum memiliki kartu. Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan karena kenapa? Selain identitas penerima juga berfungsi ATM. Nah, inilah yang kita coba ingin memperkecil masalah-masalah seperti ini sehingga sekarang anak-anak itu penerima KIP kuliah begitu datang mengaktifasi rekeningnya ke kantor bank
langsung akan mendapatkan ATM instan yang belum berfungsi kartu KIP kuliah. Jadi langsung ada ATM. Oke, jadi Nah, bisa ditarik uangnya ya, betul. Pak, ya? Jadi fungsi ATM ini sudah bisa dilakukan dimanapun penarikan uang berada, ATM berada. Nah, satu sisi kartunya ini nanti di sistemnya KIP kuliah, anak-anak bisa mendownload ya. Di sosmed kami sudah publikasikan ya bahwa cara-caranya, panduannya ada di situ, sehingga mereka tinggal mendownload di situ langsung ada kartu digital. Dan dari segi keamanannya jauh lebih dijamin karena di sana sudah ada QR barcode-nya yang merupakan identitas dari masing-masing mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sudah terekam semua identitasnya di situ, sehingga sulit untuk dipalsukan atau disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi penerima KIP kuliah ini bisa dibuktikan haknya hanya dengan KIP kuliah digital ya Pak ya. Jadi nggak harus punya kartu fisiknya sekarang yang bisa di-download di website KIP di akunnya mereka ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang hak nih Pak, sebenarnya apa aja sih hak yang diterima oleh penerima KIP kuliah ini selama masa studinya? Terima kasih Mbak Salma. Jadi penerima KIP kuliah ada dua komponen pembiayaan diterima. Yang pertama adalah komponen biaya pendidikan, yaitu mengcover untuk UKT atau SPP mahasiswa. Dan ini ditransfer langsung ke rekening rektorat. Ya. Namun yang menjadi catatan saya adalah perguruan tinggi yang menerima KIP kuliah tidak boleh lagi menagih kepada mahasiswa selisih UKT yang reguler maupun penerima KIP kuliah. Contoh, kalau UKT atau SPP-nya Prodi A adalah 5 juta, lantas KIP kuliah itu hanya bisa mengcover maksimal 4 juta, maka pihak kampus tidak boleh menagih kepada mahasiswa selisih dari 5 juta tersebut. Umpamanya 4 juta sudah ada KIP kuliah, 1 jutanya ditagih kepada mahasiswa, sehingga diminta dari biaya hidupnya. Nggak boleh. Karena kenapa? Kita sudah komitmen bersama, kita atur dalam aturan bahwa yang namanya UKT itu sudah tidak boleh lagi dibebankan kepada mahasiswa. Jadi artinya apa? Perguruan tinggi yang menetapkan si A, si B, si C sebagai penerima KIP kuliah, konsekuensinya tidak boleh lagi ada subsidi dari mahasiswa. Jadi pure itu bahwa sudah clear dari aspek UKT maupun SPP. Nggak boleh lagi ditagih mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biaya hidup. Biaya hidup ini kita juga udah perbaiki. Sejak tahun 2021 ini sudah kita perbaiki dengan regulasi menyesuaikan harga satuan kemahalan kota di mana berdomisili kampus tersebut. Mulai dari rentan 700 sampai 1,4 juta. Contoh di DKI 1,4 juta. Nah, sekarang maaf tidak ada 700, 800 minimal. 800 sampai 1,4 juta. Nah, kalau dulu kan dari Sabang sampai Merauke 700.000. Sekarang kita sudah perbaiki berdasarkan data BPS, kita gunakan harga kemahalan dalam satu wilayah yaitu antara 800 sampai 1,4 juta ini. Nah, cuma yang menjadi masalah adalah kami ingin betul-betul menekankan adalah bahwa yang namanya biaya hidup ini tolong mahasiswa penerima KIP kuliah betul-betul dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena kenapa? Kalau mengikuti keinginannya pasti tidak bisa cukup. Dan saya bisa pastikan bahwa tidak ada sponsorship dimanapun. Jangankan di Indonesia, di dunia pun mungkin tidak ada sponsorship yang bisa memenuhi semua keinginan mahasiswa. Tapi kalau kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan studi kita, insya Allah cukup. Karena sponsorship itu sudah menghitung sedemikian rupa. Nah, inilah yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa, dimanapun saya diminta untuk menyampaikan sosialisasi kah, pembekalan kah, bahwa jangan merubah gaya hidup. Karena kalau merubah gaya hidup, tidak bakalan cukup. Tetapi kalau hidup sesuai dengan kebutuhan sehari-hari sebagai mahasiswa, insya Allah bisa cukup. Nah, itu yang penekanan saya. Nah, berikutnya adalah di biaya hidup ini, saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa tolong penerima KIP kuliah tidak boleh ada pemotongan apapun dari biaya hidup ini, ya.
Tidak boleh ada pemotongan. Baik mengatasnamakan siapa dan kepentingan apa, tidak boleh. Jadi betul-betul biaya hidup ini untuk kebutuhan mahasiswa di dalam rangka menunjang pelaksanaan studinya di kampus tersebut. Jadi jangan pernah mau ada yang mengiming-imingi untuk mulai dari awal, iming-iming untuk mendapatkan KIP kuliah, nanti kamu store sekian, nggak boleh ada seperti itu. Kalau ada silakan aja dilaporin kepada pihak yang berwajib. Karena kenapa? Kita sudah mengatur sedemikian rupa bahwa ini tidak boleh dipotong. Jadi mahasiswa jangan sampai ada deal-deal tertentu sehingga mendapatkan KIP kuliah akhirnya ada pemotongan. Dan saya minta buku tabungan maupun ATM-nya dipegang oleh mahasiswa. Jangan dititip di kampus, jangan dititip ke perorangan. Jadi betul-betul ini adalah kebutuhan mahasiswa dalam rangka menunjang perkuliahan mereka. Oke, baik. Jadi mungkin ketika Bapak sosialisasi mendapatkan ada aduan seperti itu ya Pak ya, ada biaya hidup yang dipotong, atau mungkin ada PT yang mengungut selisih dari UKT yang sudah disalurkan oleh Pusdapli gitu ya Pak. Jadi banyak sekali Mbak Salma ya. Jadi di dalam pengaduan-pengaduan mahasiswa itu banyak sekali potret permasalahan yang memang harus kami luruskan terus-menerus. Tidak boleh kami bosan. Karena kenapa? Masih ada praktek-praktek seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kampus memungut selisih UKT atau SPP yang mahasiswa reguler dengan biaya UKT yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah ini tidak boleh lagi ada seperti itu. Jangan sampai ditagih kepada mahasiswa. Dan juga praktek-praktek pemotongan ini ya, ini yang saya katakan tidak boleh dengan alasan apapun dan oleh siapapun, tidak boleh sama sekali. Jadi jangan sampai ada mahasiswa terkena dengan rayuan karena mulai dari awal merasa berjasa mengurus KIP kuliahnya. Yakin aja yang memenuhi syarat insya Allah dapat, Nah ini yang harus teman-teman mahasiswa betul-betul mempertimbangkan ini. Jadi kalau ada terjadi seperti itu Mbak Salma, tolong betul-betul teman-teman adukan aja. Kita sudah punya jalur resmi kok. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kita punya ULT, Unit Layanan Terpadu. Di situ ada website yang kita yang dibuat oleh kementerian, ada lapor.id. Itu bisa digunakan. Demikian juga sosmed kita sekarang banyak banget yang bisa merespon aduan-aduan yang ada. Bahkan setiap hari saya merespon banyak pengaduan-pengaduan dari mahasiswa, termasuk ya curhatan mahasiswa bahwa terlambat ibaratnya diterima atau apa. Selalu saya respon memberikan gambaran, oh prosesnya sudah seperti ini. Karena kenapa? Di dunia terbuka seperti ini dengan model sosial media yang begitu gencar, kok masih ada orang-orang yang berani gitu ya melakukan hal-hal seperti ini. Dan kami berharap bahwa mahasiswa harus punya keberanian. Melaporkan, menjadi bahagian dari bagaimana kita memberantas yang sifatnya pungli-pungli seperti ini. Mahasiswa harus menjadi orang terdepan melakukan ini. Karena tidak mungkin kementerian mengontrol semua aktivitas di seluruh kampus yang ada di sana, sementara rentang kendali kita ke seluruh perguruan tinggi, seluruh pengelola dan sebagainya kan tidak mungkin kita lakukan. Jadi ini barangkali senantiasa mahasiswa juga punya kesempatan untuk melakukan hal itu demi untuk bersih-bersih lah. Jangan sampai bantuan pemerintah seperti ini, kasihan. KIP kuliah ini adalah bantuan sosial yang merupakan jari pengaman sosial pemerintah dalam bidang pendidikan. Ya. Iya, oke. Jadi jangan takut beasiswanya akan diputus ya Pak ya. Kalau harusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu, mahasiswa harus berani gitu ya. Karena takut diancam kalau misalnya mereka tidak mentransfer atau biaya hidup tidak diberikan, nanti akan tidak dihitung lagi pencairan tahun depan. Yang takut seperti itu ya Pak ya. Harusnya tidak takut. Ya. Oke, baik. Lalu selain langkah sosialisasi ke kampus-kampus yang sudah Pak kampus lakukan gitu, apakah ada langkah sosialisasi lain Pak untuk menginformasikan terkait pendaftaran, penyaluran dan juga pengaduan tadi gitu? Jadi sekarang kalau umpamanya mahasiswa sebenarnya tidak ada kesulitan, karena mahasiswa kita sekarang adalah pengguna IT yang luar biasa semua ya. Karena kenapa? Sosialisasi yang sifatnya manual mungkin sudah memang jarang ya gitu bisa kita lakukan. Pertama, memperhitungkan dari aspek besarnya biaya kalau semuanya harus sosialisasi manual ya.
kunjungan kemana-mana, melakukan pertemuan dan sebagainya. Dengan sekarang powerful untuk sosial media kan luar biasa banyaknya. Di website kita juga ada semua pedoman-pedoman, semua ada di sana. Di website kita ada kurang-kurang lah, baik itu Twitter, kemudian Instagram, kemudian di YouTube kita juga banyak sekali informasi-informasi terkait dengan KIP kuliah ini. Oke, baik. Jadi rekan-rekan se-Indonesia dan setanah air, khususnya bagi mahasiswa penerima, jadi tadi diingat kembali bahwa biaya hidup tidak boleh ada potongan dan tidak boleh ada yang memegang buku ATM selain mahasiswa. Lalu jika rekan-rekan melihat hal yang terjadi demikian gitu ya di teman-temannya, atau mungkin Anda sendiri yang merasakan sebagai mahasiswa penerima KIP dan merasakan adanya pungutan yang apalagi harus mentransfer ke rekening pribadi, bisa segera lapor ke media sosial resmi Puslapdik. Tadi ada Instagramnya, ada di @puslapdik_dikbud, atau bisa juga ke IG Pak Kahar, boleh Pak? Boleh Di follow ya Pak ya? Boleh. @abdul_kahar_07, bisa juga ke Facebook dan YouTube-nya Puslapdik, atau juga bisa ke helpdesk KIP Kuliah yang ada di website kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Tuh, atau mungkin kalau mau lebih resmi lagi bisa ke ULT atau ke lapor ID ya Pak? Ya. Oke, baik. Dan pastinya bahwa identitas pelapor itu dijamin dirahasiakan. Dijamin, baik. Tidak akan dipotong, tidak akan dibatalkan sebagai penerima apabila dia melapor. Kita jamin kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Ya, jadi jangan takut, segeralah melapor apabila terjadi tindak ketidakadilan gitu ya Pak ya, terhadap hak yang harus diterima oleh mahasiswa penerima KIP kuliah sekalian. Oke, baik Pak Kahar, sebelum kita akhiri untuk sesi bincang pada pagi hari ini, mungkin Pak Kahar ingin menyampaikan sedikit petuah untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia. Silakan Pak. Jadi saya sangat berharap begini ya, Ananda semua penerima KIP kuliah, pemerintah tidak akan menagih bahwa beasiswa yang Ananda semua terima kembalikan ke negara, tidak. Yang kami tunggu adalah bagaimana Ananda semua pertama selesai tepat waktu, dan yang kedua selesai dengan prestasi yang membanggakan. Itu dengan seperti itu kita sudah cukup. Karena kenapa? KIP kuliah ini betul-betul memang merupakan jaring pengaman sosial di dalam pendidikan, sehingga tidak boleh ada anak Indonesia yang terkendala untuk melanjutkan studi karena biaya. Nah, lebih kepada sana Mbak Salma ya. Dan yang terpenting bagaimana mendukung itu bahwa bisa meraih pertama selesai tepat waktu. Karena kenapa? Kontraknya kalau S1 kan hanya 8 semester. Kalau nanti lebih dari itu, takutnya membebani lagi orang tua. Harus membayar SPP atau UKT. Belum lagi yang berdomisili di luar kota harus bayar lagi kontrakan dan sebagainya. Ini kan beban kepada orang tua. Nah, ini yang harus dipikirkan semua, sehingga betul-betul memanage dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa tepat waktu selesai dalam kurun waktu sesuai dengan kontrak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu petuah atau motivasi dari Pak Kahar ya. Supaya adik-adik supaya bisa lulus tepat waktu dan juga dengan prestasi yang pasti ya Pak ya. Oke, baik, siniar Ruang Cakap Pagi episode ketiga kali ini alhamdulillah mungkin sangat informatif bagi teman-teman semua, mengingat telah diluncurkannya juga kartu KIP kuliah digital yang tadi diharapkan dapat meminimalisir termasuk pemalsuan dan juga diharapkan dapat. Dan mungkin juga sama bahwa kartu digital ini bukan hanya untuk KIP kuliah, termasuk PIP di Dasmen. Karena kenapa? Salah satu syarat untuk masuk menerima KIP kuliah adalah mereka yang pemegang kartu Indonesia Pintar waktu SMA, SMK atau madrasah aliyah. Nah, sekarang kita juga udah digitalisasi. Karena kenapa? Untuk menghindari semua pemalsuan seperti itu. Dan sistem yang ada di Si Pintar dengan KIP kuliah ini sudah satu sudah terintegrasi, sehingga semakin memperkecil lah hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, itu baik. Terima kasih Pak Kahar atas informasi dan juga motivasinya untuk rekan-rekan mahasiswa semua yang menonton siniar Ruang Cakap episode ketiga kali ini. Percakapan tadi sekaligus menutup episode kita kali ini. Saya Salma juga mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Pak Kahar, terima kasih banyak ya. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton siniar episode 3 kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ini masuk di YouTube, subscribe.
Oh iya, jangan lupa ditekan subscribe-nya ya Pak ya. Betul, ya. Oke, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat pagi, salam hangat dan salam semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahar.